Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Dukungan resmi Dewan Pengurus Wilayah Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa pada Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta periode 2024-2029 turut memanaskan suhu politik Jakarta jelang Pilgub 2024. Bahkan, DPW PKB Jakarta membuka peluang kepada seluruh partai politik, termasuk Partai Solidaritas Indonesia yang ingin mengusung dan menduetkan ketua umumnya Kaesang Pangarep dengan Anies Baswedan. Kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaesang yang kemarin di media kan tersebar tuh di media bahwa Mas Kaesang mau menjadi wakil Pak Anies kan. Kita juga bersedia kalau Mas Kaesang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI, dengan siapapun kita terbuka. Usai resmi mendapat dukungan dari PKB, Anies langsung mendatangi kantor DPW PKB Jakarta pada Kamis siang. Anies menyatakan kesiapannya untuk menjalankan kepercayaan yang telah diberikan DPW PKB Jakarta. Anies juga mengaku jika dirinya sudah berkomunikasi dengan DPD PDI Perjuangan Jakarta. Namun, ia meminta agar publik menunggu proses dari masing-masing partai. Ya, jadi kita tunggu saja semua mengalir. Seperti juga kemarin Pak Hasbiallah ini memulai. Beliau melakukan langkah-langkah progresif untuk kemudian proses ini bergulir. Nah, mudah-mudahan nanti segera bisa terbentuk koalisinya, jaringan partai-partai lain, sehingga kita bisa berjalan ke bulan Agustus dengan lebih baik. Saat disinggung soal wacana dirinya dipasangkan dengan Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta, Anies mengaku masih fokus membangun koalisi untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Pilkada Jakarta semakin memanas pasca dideklarasikan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur oleh DPW PKB Jakarta. Kini partai-partai dalam koalisi Indonesia Maju juga semakin kencang menyuarakan nama Ridwan Kamil sebagai penantangnya dalam pilkada. Dan yang menarik pula, nama putra bungsu dari Jokowi Kaesang Pangarep seakan turut menjadi magnet. PKB dan PKS Jakarta menyebut akan berkomunikasi dengan PSI, sementara Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut butuh Kaesang agar bisa menang pada pilkada Jakarta. Lalu benarkah konstelasi pilkada Jakarta akan lebih cair dibandingkan level nasional, ataupun poros dua kubu akan semakin mengeras jelang pilkada nanti? Untuk membahas dan menganalisanya sudah bersama kami 3 orang narasumber. Ada anggota DPRD Jakarta fraksi PD Perjuangan Gilbert Simanjuntak, kemudian jubir DPW PKB Jakarta M. Fuadi Lutfi, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Gilbert, Mas Fuadi, dan Mas Toto, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, selamat malam. Alhamdulillah dalam kabar baik. Langsung saja saya konfirmasi terlebih dahulu. Jadi kalau PKB kemarin ke Mas Fuadi begitu, rencana memasangkan dengan nama Kaesang itu sudah dikomunikasikan tidak pada kunjungan Pak Anies kemarin begitu? Jadi begini, sebelum kita berbicara ke arah situ, tentu saya ingin menyampaikan bahwa membaca Pilkada DKI Jakarta ini harus didasarkan pada banyak variabel ya tentunya. Yang pertama soal variabel kepentingan para elit di dalamnya tuh. Terus yang kedua itu menyangkut soal variabel sudut pandang dari setiap partai politik dalam melihat bobot semua kandidat. Terus yang ketiga, ada kecenderungan pemilih di Jakarta itu yang bersifat sangat rasional. Nah, sehingga beberapa variabel itu yang sampai saat ini menjadi bahan
kajian dan diskusi kami di internal. Nah, adapun wacana yang soal duet Pak Anies dengan Mas Kaisang ini kan bagian dari selorohnya Ketua DPW PKB aja kemarin. Seloroh Jadi, atau sudah memang rencana mengkomunikasikan juga dengan PSI begitu, Mas? Begini, kalau komunikasi sampai hari ini pun belum ada komunikasi secara formal yang kami lakukan antara PKB dengan PSI. Mungkin kalau non formal iya, tapi komunikasi secara formalnya belum. Nah, sehingga ya kami agak kaget ketika Ketua DPW kemarin berseloroh soal ya mudah-mudahan Pak Anies bisa gandeng dengan Mas Kaisang gitu, sehingga itu yang menjadi riuh di media. Nah, tapi apapun situasi yang berkembang soal Pilkada Jakarta ini, PKB dalam hal ini adalah PKB DKI Jakarta sudah menyatakan sikap bahwa kami adalah satu-satunya partai yang sudah mendeklar Pak Anies untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ini supaya tidak saling menahan diri aja, supaya PKB bisa mengawali dari proses yang sedang berlangsung ini, meskipun pendaftarannya nanti di bulan Agustus. Begitu. Oke, berarti nanti saya tanyakan ke PDI. Tapi saya ingin fokus dulu. Kalau Anda katakan ini seloroh, sebuah kelakar, jadi artinya ini bukan suara dari pemilih-pemilih PKB Jakarta begitu untuk bisa memasangkan dengan nama Kaisang? Begini, terhadap serap aspirasi yang kami lakukan, memang sejauh ini baru soal bagaimana sikap PKB ketika harus mendukung Pak Anies Baswedan kembali maju sebagai gubernur DKI. Nah, itu sudah kami lakukan terhadap internal. Kami sudah melakukan rapat kerja des pilkada di puncak kemarin, menindaklanjuti daripada aspirasi dari bawah yang menghendaki Pak Anies Baswedan kembali menjadi gubernur DKI Jakarta lagi. Karena kita berbicara itu berdasarkan data. Oke, tapi siapa wakilnya belum gitu ya, Mas Fuadi? Masih sangat dinamis perbincangan soal itu. Bahkan Pak Anies pun hari ini menyampaikan ke banyak media bahwa yang difikirkan oleh beliau hari ini bagaimana kemudian bisa merajut koalisi yang akan dibangun. Nah, PR itu belum kita tuntaskan. Nah, PKB juga akan melakukan upaya itu, menuntaskan komunikasi dengan semua lintas partai politik, agar kemudian bisa terbangun koalisi, baru setelahnya mungkin nanti akan kita bicarakan soal siapa wakil yang layak, yang pas, yang cocok untuk dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Ada wacana dari PDIP itu sudah menyodorkan beberapa nama, nanti minta tolong dikonfirmasikan aja ke... Oke, baik. Saya konfirmasi kalau begitu ke Bang Gilbert. Jadi kalau artinya daripada tunggu-tungguan PKB duluan, PDIP ini mau kapan kira-kira Bang Gilbert? Baik. Kalau soal nama kan banyak nama yang muncul. Jadi nama Pak Anies itu salah satunya, bukan nama satu-satunya, salah satunya. Jadi dari internal banyak sekali yang beredar. Ada nama Pak Andika, ada nama Bu Risma, Bu Sri Mulyani, kemudian Pak Adi Wijaya sendiri ada namanya, Ketua DPD. Kemudian Pak Pras yang saya dengar. Ada lagi yang lebih serius, ya Pak Pramono Anung, mantan Sekjen, Mensetkap, dan sebagainya. Artinya dari PDI Perjuangan yang disodorkan adalah nama-nama dari internal yang dianggap mampu membangun Jakarta, bukan sekadar nama untuk kemudian lucu-lucuan seperti yang tadi, yang masih belum jelas kinerjanya. Kalau kita sangat serius menanggapi. Oke, yang tadi itu artinya Mas Anies kah atau Mas Kaisang yang maksud Anda? Bang Gilbert. Tadi kan sudah dijawab sendiri dari teman dari PKB tadi yang lucu-lucuan. Jadi biar PKB aja yang jawab yang mana lucu-lucuan. Jadi saya kira ya kita serius melihat Jakarta ini untuk diperbaiki. Bukan sekadar kemudian hanya mencari biar menang, tidak. Menang kalau nggak bisa kerja buat apa? Kita juga perlu memperbaiki Jakarta ini karena tujuan berpolitik kan untuk memperbaiki bangsa ini, bukan sekadar merubah konstitusi, bukan. Jadi pun kalau misalkan mungkin saya menggunakan kata dari Mas Fuadi ini seloroh begitu akan kemudian dipasangkan, PDIP tidak akan menerima begitu ya? Ya seloroh masa kemudian langsung kita terima. Coba aja dulu mainkan ke atas begitu, nanti kita lihat. Tapi masuknya dalam pembahasan begitu Bang Gilbert? Yang mana maksudnya? Iya, pemasangan Pak Anies dengan Mas Kaisang begitu.
Oh, kalau yang memasangkan PKB ya silakan. Kalau kita kan belum sampai ke situ, karena kita juga punya calon dari internal juga, dan kita Oke. bukan orang yang senang merubah konstitusi. Tadi saya sudah sampaikan. Artinya kita kan tetap mengikuti calon-calon yang sudah bekerja, punya rekam jejak, dan mengikuti konstitusi, bukan kemudian berkuasa untuk merubah konstitusi. Itu bukan karakter PDI Perjuangan. Oke, baik-baik. Tapi sebelum saya lanjutkan dan saya minta analisa dari Mas Toto, kami punya statement menarik dari Anies Baswedan tadi setelah Jumatan. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu. Peraturan itu tidak untuk itu. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip. Jadi menurut hemat kami, sekarang kita serahkan nanti bagaimana itu kami menyikapi. Tapi menurut saya yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu prinsip. Anda main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah. Repot ya. Baik, ini highlight statementnya adalah peraturan harus dihormati, tidak dirubah-rubah. Begitu saya ke Mas Toto. Jadi artinya dengan statement ini sebetulnya mungkin tidak dipasangkan begitu melihat standing dari seorang Anies Baswedan masih sama sepertinya dengan Pilpres lalu. Bukan hanya dalam konteks standingnya Anies Baswedan ya, dalam konteks standingnya Kaesang atau dalam konteks ini yang lebih besar adalah Joko Widodo, menurut saya memang tidak mungkin. Saya sih melihat Mas Kaesang sekedar berseloroh, kalau istilah Mas Wadi, Mas Anies juga sekedar berseloroh, Ketua PKB juga sekedar berseloroh. Untungnya Pak Gilbert belum terpancing oleh selorohan itu gitu ya. Jadi dilihat dari sisi kepentingan pun, kalau kita bicara mengenai kepentingan dari PSI yang notabene adalah bagian dari koalisi besar Koalisi Indonesia Maju, saya melihat DKI itu pasti akan ditempatkan dalam konteks pertarungan menuju 2029. Berkaca dari dulu Jokowi, lalu kemudian Anies, dua gubernur DKI yang kemudian menggunakan jabatan gubernur untuk batu loncatan menjadi capres. Sehingga mereka sangat punya kepentingan untuk sosok seperti Anies yang masih punya potensi untuk maju lagi di 2029 untuk tidak diberikan panggung di situ. Di sisi lain, yang lebih mungkin adalah menurut saya kekuatan besar Koalisi Indonesia Maju itu mencoba untuk membuat Anies tidak mendapatkan tiket. Itulah mengapa, itu yang menjelaskan kenapa seorang petinggi Gerindra, Sufmi Dasko, malah berbicara mengenai kader Golkar, dalam hal ini Ridwan Kamil. Itu kan tanda kutip seperti mengatasnamakan sikap Kim dalam membagi-bagi porsi kekuasaan, jatahnya Golkar ada di DKI, jatahnya Deddy Mulyadi atau Gerindra ada di Jabar. Dan itu yang menurut saya lebih masuk akal, menjegal Anies Baswedan. Dalam konteks Anies Baswedan pun adalah sebuah pertaruhan luar biasa apabila nama besarnya yang memang terbangun karena atas nama Koalisi Perubahan, antitesis pemerintahan Jokowi, lalu tiba-tiba menggandeng anaknya Jokowi. Makanya tadi kan Mas Anies sepertinya sudah menjawab secara tidak langsung. Cara Anies menjawab itu kan dengan kalimat-kalimat implisit seperti itu ya. Menurut saya tadi kalimat Mas Anies mengenai peraturan itu bisa secara tidak langsung kita artikan beliau menolak ide mengenai Kaesang menjadi seorang wakil. Nah, menjadi menarik memang sekarang buat Anies Baswedan tantangannya bukan elektabilitas tinggi atau tidak. Sebagai seorang incumbent, elektabilitasnya sudah pasti tinggi. Tapi apakah mungkin dapat tiket atau tidak? Jadi menarik nih. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, PKS itu DPW-nya sudah sempat menyatakan deklarasi terhadap Anies Baswedan sebagai cagup. Betul. Belakangan redup. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan belakangan Mas Anies cenderung kemudian mulai menjemput bola. Lalu datang ke PKB, lalu menyatakan diri sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Katakanlah kita tahu Nasdem misalnya sudah secara implisit Surya Paloh dengan kedatangannya ke tempat Prabowo mengindikasikan Nasdem akan pindah dalam koalisi Prabowo Gibran. Artinya sangat mungkin Nasdem tidak satu barisan dengan Anies. Di sisi lain, kalau kita lihat PKS yang begitu meredupnya, banyak spekulasi mengatakan jangan-jangan PKS juga tidak akan memajukan Anies Baswedan. Kalau itu yang terjadi, pilihannya tinggal dua senior saya di depan ini. Ada Mas Wadi, ada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak cukup sendirian, apalagi PKB, ada 15 dan ada 10 kursi. Nah, ini yang menjadi menarik. Tapi poin pentingnya adalah ini menjadi rumit karena Pilkada DKI tidak diserahkan kepada masyarakat. Apa yang mereka mau
untuk memilih seorang calon. Baik, Ini baik. diserahkan kepada koalisi mana yang lebih besar. Di koalisinya itu pun ada sosok yang dianggap lebih besar, dalam konteks ini terserah Prabowo dengan Jokowi. Kira-kira Oke. itu yang saya coba Baik. tangkap ya. Mas Kalau itu Toto. yang terjadi, Mhm. pilkada tidak lagi kemudian representasi dari mekanisme demokrasi yang sebagaimana mestinya. Oke, nanti saya juga akan tanya itu soal bagaimana kemudian pemilih juga akan ikut menentukan. Tapi itu nanti. Saya ingin fokus dulu bagaimana kemudian peluang jika kemudian hanya PKB dan PDIP saja yang kemudian mencalonkan ataupun mengusung nama Anies. Apakah kemudian soal mitos petahana tidak akan menang itu juga akan terjadi begitu, Mas? Iya, saya pikir memang DKI punya banyak kejutan ya ketika berbicara mengenai 2012 dan 2017, dua pilkada terakhir. Pertama, sosok calon yang dimajukan pasti akan mengejutkan. Lalu kemudian yang mengejutkan itulah yang kemudian menang. Terjadi pada Jokowi, terjadi pada Anies Baswedan. Tapi kita bisa menggunakan kacamata lain. Kalau kemudian misalnya berbicara mengenai skenario Kaesang misalnya tiba-tiba masuk. Kaesang betul akan menjadi sosok yang mengejutkan. Tapi ada sebuah fakta juga, darah biru ketika dihadapkan pada pemilih DKI yang istilahnya Mas Wadi itu paling rasional. Dulu pernah ada pada sosok seorang AHY, itu malah kemudian bisa berbuah menjadi bumerang. Ini yang menurut saya juga menjadi catatan. Mungkin saya menduga jangan-jangan Pak Jokowi memang belum setuju. Dan saya meyakini Jokowi hanya akan mengizinkan anaknya masuk kalau di dalam survei bisa dipastikan menang. Entah dengan cara Anies tidak maju atau surveinya siapapun yang akan berpasangan dengan Kaesang itu sudah sangat tinggi. Tapi ketika itu belum aman, menurut saya seorang Jokowi mungkin akan mengambil sikap yang tidak se-ekstrim apa yang terjadi pada Pilpres kemarin. Walaupun catatannya adalah uji coba itu menurut saya sekarang sedang terjadi. Menunggu hasil survei yang baik. Yang penting kan adalah aturan yang tadinya tidak dimungkinkan, sekarang sudah dimungkinkan. Mas Toto, jadi artinya lebih rasional begitu PDIP akan mengusung nama Anies bersama dengan PKB daripada calon dan kadernya sendiri? Buat PDI Perjuangan, menurut saya satu-satunya cara untuk kemudian mengambil langkah yang berbeda adalah kalau ada tokoh nasional yang bisa maju. Saya harus mengatakan memang dari kader-kader yang ada di level DKI, kalau kita membaca hanya berdasarkan survei, tidak ada yang sekuat Anies Baswedan. Tapi efek kejut mungkin saja muncul kalau kemudian ada tokoh nasional yang tiba-tiba masuk. Dan pertaruhannya adalah kalau kemudian mengatakan PKB kemudian mau atau tidak. Kalau bukan Anies misalnya, minimal DPW PKB. Mungkin saja kalau kemudian sosok tersebut yang dimajukan tokoh nasional dari PDI itu punya peluang menang. Dan tentu saja kompensasinya adalah PKB memiliki kesempatan untuk menjadi seorang cawagup. Oke, baik. Saya akan tanyakan ke Bang Gilbert kalau begitu. Jadi akan membersamai Anies Baswedan atau kemudian tetap pada kadernya meski harus ada efek kejut kalau kata Mas Toto. Tapi jangan langsung dijawab Bang Gilbert karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber dari PDIP, PKB dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya akan ke Bang Gilbert terlebih dahulu. Jadi Bang Gilbert, kira-kira kalau kondisi rasional hari ini untuk PDIP Jakarta, apakah bisa atau akan mencalonkan kadernya sendiri atau kemudian akan bersama Anies saja untuk bisa melawan kekuatan besar kalau Mas Toto sebut tadi? Kalau melihat apa yang ada sekarang sebenarnya bukan cuma nama Bung Anies yang ada di permukaan ya, malah nama-nama yang lain juga santer sekali, kuat begitu. Dan kemudian Bung Anies sendiri kalau kita lihat tadi waktu ketemu dengan DPW PKB tidak menyatakan DPP PDI tetapi DPD PDI Perjuangan begitu. Jadi memang komunikasinya masih sangat terbatas di bawah begitu, bukan di level atas. Kalau di level atas di DPP tentu mereka punya pertimbangan yang jauh lebih luas, punya data yang lebih lengkap dan kemudian melihat arah ke depan. Misalnya bagaimana dengan akar rumput, bagaimana dengan die-hard, segala macam. Banyak pertimbangan. Dan kalau saya pribadi sebenarnya melihat lebih menarik isu bukan individu seperti Bung Anies, tetapi bagaimana membuat dua partai yang dahulu berseberangan pada titik yang paling ekstrim kiri dan kanan ujung-ujung menjadi ada di tengah. Dalam hal ini PDI Perjuangan dengan PKS. Bagaimana kemudian dua mesin partainya yang luar biasa di DKI, menjadi pemenang pertama, kedua di DKI, bisa kemudian kerjasama memenangkan pilkada. Jadi suasana kebatinan yang dulu agak sedikit menjauh bisa lebih hangat karena
pilkada tahun ini dan kemudian kerukunan lebih baik. Kita memunculkan bukan individunya, tetapi memunculkan partainya. Karena kalau kemudian mau menyatakan masyarakat kehilangan momen untuk demokrasi, akan masih dibuka jalur perorangan, tapi nggak ada yang berani gitu. Bang Gilbert, Nah kalau jadi saya melihat lebih ini baik maksudnya partainya yang kemudian PDIP ingin membangun poros dengan PKS atau lebih besar lagi poros ya yang bukan Koalisi Indonesia Maju begitu, Bang? Buat saya namanya porosnya itu adalah poros untuk menang aja. Oke. Tetapi dengan keinginan yang sama membangun DKI, bukan sekedar menang-menangan, memaksakan merubah konstitusi, tidak begitu. Jadi saya melihatnya lebih ke arah membangun DKI, tetapi juga membangun dalam arti kebersamaan, gesekan yang berkurang. Kemudian mesin partai ini kan dua-duanya berbeda kutub ini. Dua masa yang kemudian kita majukan saling bertambah sebenarnya. Oke. Kalau dengan yang lain masanya kurang lebih sama ya, nambahnya mungkin dikit, nggak begitu nggak begitu berarti begitu. Bang Kalau Gilbert, saya lebih melihat itu, tapi dan kalau saya yakin dengan partai yang lain PKB akan saling tertarik. melengkapi juga nggak? Sangat dari dulu kita selalu dengan PKB. Oke. Dan kita tahu PKB itu seperti tadi saya katakan bisa berubah dalam sekejap dan mereka mampu itu. Oke, jadi artinya narasinya agak mirip dan bisa bersama begitu ya? Ada kemungkinan besar ke sana begitu ya, Bang? Sangat bisa, di level nasional aja bisa. Ini kan level lokal ini kan racikannya beda ini dengan level nasional. Kalau level nasional mungkin agak rigid, kaku. Kalau di level lokal kan kita sudah pernah berkali-kali dengan PKS. Udah dengan PKB mungkin udah sejarah mencatat banyak betul dari mulai Orde Lama. Oke. Jadi saya kira dari NU waktu itu ya belum ada PKB. Dengan Oke. PKS kan kita sudah membuat Jokowi jadi wali kota di Solo tahun 2012, Nurdin Abdullah jadi gubernur di Sulawesi Selatan. Masih ada beberapa saya lupa, tapi ada beberapa gitu loh. Oke, artinya track recordnya ada begitu ya. Oke. Saya ke Mas Wadi kalau begitu. Jadi kalau kemudian partai Anda, terutama DPW Jakarta sudah mendeklarasikan nama Anies, tapi juga ada khawatiran tiketnya tidak penuh, kemudian apa yang kemudian sudah dilakukan komunikasinya? Apakah kemudian ex-koalisi perubahan dan juga PDIP sudah mulai didekati dan dicoba bersama begitu Mas Wadi? Jadi begini, ini waktu kan masih cukup panjang sebenarnya ya. Nah, kenapa PKB memulai duluan? Nah, ini bagian dari sikap politik kita supaya lebih memperjelas sikap PKB untuk dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, soal komunikasi dengan lintas parpol itu tentu akan kami lakukan terus-menerus. Di samping kita tentu melakukan kerja-kerja untuk memberikan pemahaman ya kepada khalayak kenapa kita memilih Pak Anies untuk maju sebagai calon gubernur lagi di DKI Jakarta, karena kemarin sempat terjadi soal pendapat yang Pak Anies setelah maju sebagai calon presiden kenapa harus di-downgrade-kan untuk maju sebagai calon gubernur lagi gitu. Nah, ini bagian dari pemahaman yang harus kita mulai kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini hanya soal pengabdian aja. Ini soal pengabdian. Pak Anies yang kemarin maju sebagai calon presiden dan faktanya putusan MK menyatakan bahwa beliau kalah yang berpasangan dengan ketua umum kami Pak Muhaimin Iskandar. Nah, begitu beliau kalah, kemudian kita berdiskusi di internal PKB. Ini bagaimana langkah selanjutnya untuk Pilkada DKI Jakarta? Karena ini kan gayung bersambut setelah Pilpres langsung kemudian Pilkada, sehingga kami langsung tancap gas soal itu. Nah, kami melihat bahwa Pak Anies ini punya elektabilitas yang cukup tinggi dengan popularitas yang sangat luar biasa di Jakarta. Nah, itu yang kemudian kami serap, akhirnya kami berdiskusi di internal untuk segera mungkin menyatakan sikap bahwa PKB adalah partai pertama sebagai partai pengusungnya Pak Anies. Mas Wadi, kalau begitu pertanyaannya, siapa yang diharapkan oleh DPW PKB Jakarta untuk kemudian menyusul mendeklarasikan? Kalau tadi kemudian Bang Albert mengatakan ya sebetulnya kan bisa saling melengkapi PDIP, PKB dan juga PKS. Tentu begini, kalau bicara soal konfigurasinya ya, semua partai politik di Jakarta tidak ada yang bisa maju sendiri. Nah, kecuali kalau dengan perolehan PDI yang dulu 25 kursi. Nah, sekarang kan tinggal 15 PDIP. Tentu semua butuh untuk koalisi. Nah, kami berharap ya siapapun partai yang hari ini menangkap
daripada keputusan DPW PKB dalam hal mendukung Pak Anies Baswedan. Kalau semisal PDI kemudian menangkap ini sebagai peluang yang baik untuk berkoalisi, tentu kami terbuka terhadap partai apapun. Semisal PSI pun juga kalau semisal Mas Kaisang berkenan untuk berdiskusi dengan kami secara formal, ya bisa kami melakukan itu. Oke, Jadi masih bukan sangat hanya sekedar terbuka seloroh lagi ya, situasinya. kalau sudah bisa berkomunikasi nantinya. Masih sangat terbuka situasinya. Situasinya masih sangat terbuka. Tentu Oke. kembali lagi, Pilkada DKI ini kan bukan soal keputusan lokal. Nah, Pilkada DKI ini kan ya arahnya tetap kami sami'na wa ata'na, apapun yang menjadi keputusan daripada Ketua Umum PKB, Baik. DPP PKB gitu. Baik, oke. Saya ke Mas Toto kalau begitu. Terakhir Mas Toto, saya ingin melihat Iya. sebetulnya dari pemilihnya begitu. Kalau tadi Mas Fadi mengatakan rasional, sebetulnya bisa secair apa kemudian Jakarta? Apakah dua kutub ini akan mengeras atau bisa saling bercampur satu sama lain? Iya, sebetulnya kalau kita bicara yang paling rasional buat Jakarta, ya paling bagus menurut saya adalah yang maju satu namanya Anies Baswedan, yang kedua namanya Basuki Cahayapurnama, yang ketiga sertakanlah calon ketiga ya dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan kerjanya Ahok atau kerjanya Anies. Oke. Jelas Ahok itu punya legacy, Anies punya legacy. Kalau Anda tidak puas, bentuklah poros ketiga. Itu logika yang sebagaimana mestinya terjadi dalam konstelasi dalam pilkada. Saya sepakat bahwa faktanya adalah ini akhirnya keputusan ketum, keputusan DPP, majelis syuro, dan apapun istilahnya. Tapi kan jangan kemudian menegasikan bagaimana kemudian daerah yang paling rasional ini ditambah tantangannya lebih berat loh dibanding 2012-2017. Sekarang menjadi DKJ, tidak lagi jadi ibu kota, tapi tetap dibebani harus menjadi pusat kota bisnis berwawasan global dan lain-lain, aglomerasi dan lain-lain. Jadi jangan dong dengan tantangan dan beban seberat ini, kemudian DKI dijadikan arisan. Arisan dari ketum saja, arisan dari sosok-sosok yang dianggap lebih tinggi dari para ketum dalam koalisi tertentu, apalagi arisan keluarga. Oke. Karena kita tahu DKI ini walaupun tidak lagi ibu kota, tapi barometer. Seperti kita melihat Indonesia di mata kelas menengah, Indonesia sebagai pusat bisnis, Indonesia menjadi pusat ekonomi. Itu yang saya harapkan istilah Bung Gilbert tadi jangan sampai kemudian sekedar mencalonkan sosok yang masih coba-coba, apalagi didasarkan pada kepentingan kelompok atau keluarga tertentu saja. Oke, tapi bisakah kemudian pemilih Jakarta yang rasional itu juga mengkonsepkan yang ideal? Bukankah nanti hanya menerima apa yang sudah dikonstelasikan oleh elit dan juga partai begitu, Mas Toto? Itu yang saya percaya bahwa masyarakat Jakarta ketika sudah memilih cenderung, walaupun tidak seluruhnya, akan rasional. Oke. Dosa terbesar tapi adalah ketika pemilih yang rasional itu dihadapkan pada pilihan yang sangat terbatas. Yang kemudian mereka hanya akan memilih, ya udah deh yang lumayan, yang jeleknya lebih sedikit. Jangan sampai. We are looking for best of the best. Bukan mencari terbaik di antara yang terburuk. Dan itu tugasnya partai-partai tadi. Dan ketika berbicara mengenai partai-partai tadi, saya berharap partai seperti PKB, partai seperti PDI Perjuangan, bebannya kan lebih kecil nih. Paling tidak sampai detik ini bukan bagian dari kekuasaan dari presiden yang nanti akan dilantik tanggal 20 Oktober. Mereka tidak terlalu terbebani dengan pengen dapat jatah berapa menteri, takut kemudian dikeluarin dari koalisi. Ya sudah, minimal ketika berbicara DKI, sertakanlah sebuah hitung-hitungan, sebuah mekanisme yang akan melahirkan calon yang terbaik. Urusan kalah menang itu akan jadi urusan masyarakat Jakarta, tapi tunaikan tugas Anda menempatkan sosok yang terbaik, bukan berdasarkan aspek top down titipan dari orang tertentu saja. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana dinamika hingga pendaftaran nanti. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika, ada Mas Fuadi dari PKB DPW Jakarta, kemudian ada Bang Gilbert, anggota DPRD Jakarta, fraksi PD Perjuangan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam. Pak Gilbert, Mas Fuadi. Terima kasih. Terima kasih. Sun, makasih ya. Semuanya.